warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harun Ar-Rasyid, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Administrasi kelas AA92. Video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Materi yang akan saya bawakan kali ini ialah perubahan organisasi. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya membantu saya dengan like dan subscribe serta komen untuk membantu penilaian saya di mata kuliah kali ini. Terima kasih. Video kali ini saya akan membahas materi tentang perubahan organisasi. Untuk perubahan organisasi, secara definisi manajemen perubahan ialah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis atau konsultan agar organisasi tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Kemampuan mengatasi perubahan adalah kesiapan pimpinan bersama organisasi untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan agar organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep dari manajemen perubahan itu terdiri dari manfaat perubahan dan tujuan perubahan. Untuk manfaat perubahan mempunyai manfaat bagi keberlangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Untuk tipe-tipe perubahan terdiri dari 3 jenis, yaitu perubahan rutin, perubahan peningkatan, dan perubahan inovatif. Untuk perubahan rutin sendiri ialah di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Sedangkan untuk perubahan peningkatan mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Jadi peningkatan yang ingin dicapai organisasi ditetapkan dalam perubahan organisasi. Untuk perubahan inovatif yaitu mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanan sehingga memberikan inovasi-inovasi yang lebih terbarukan. Untuk tujuan perubahan mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Beradaptasi dengan adanya perubahan yang terjadi di lingkungan internal yang meliputi perubahan strategi korporasi, tenaga kerja, teknologi, dan peralatan yang digunakan, dan sikap-sikap karyawan, maupun lingkungan eksternal organisasi seperti perubahan pasar konsumen, teknologi, peraturan, dan hukum pemerintah serta lingkup ekonomi global. Memperbaiki efektivitas dalam organisasi agar mampu bersaing di pasar ekonomi modern, yang meliputi perbaikan efektivitas tim kerja dan perbaikan struktur dan sistem organisasi dalam hal ini terkait implementasi strategi. Untuk perubahan organisasi, seperti yang ada di diagram, perubahan organisasi ialah memperkirakan kondisi, masa depan, keluaran, dan hasil yang ingin dicapai. Nilai kondisi saat ini dan kesiapan organisasi terhadap perubahan. Rencana-rencana perubahan, terapkan dan ajarkan perubahan di dalam diri organisasi. Menstabilkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dan sudah dilaksanakan dalam perubahan, evaluasi hasil sementara dan jangka panjangnya. Jadi ketika terjadi perubahan kita diharuskan untuk mengevaluasi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Di dalam perubahan bisa dikategorikan menjadi seperti yin dan yang. Untuk dari yin sendiri ialah adaptasi atau yang lembutnya, dan yangnya atau yang kerasnya ialah revolusioner. Untuk yinnya sendiri merespon perubahan-perubahan dari luar, antisipasi perubahan, mempelajari perubahan, cari peluang yang muncul, ciptakan perubahan yang terorganisir, membiasakan kompetensi dan perubahan ini berkelanjutan. Untuk yang atau yang revolusioner ialah ciptakan dan pimpin perubahan. Revolusi industri, perkenalkan produk dan layanan yang revolusioner, ciptakan bisnis model yang baru, ciptakan kemampuan dan kompetensi inti yang baru. Untuk komponen-komponen manajemen perubahan, yang pertama ialah tujuan perubahan, aspek strategis yang perlu diubah, strategi yang diterapkan, sumber-sumber daya,
manajer perubahan, and agent of change, organisasi, dan kedelapan ada target audience perubahan yang pasti. Untuk macam-macam perubahan terdiri dari perubahan berencana dan perubahan tidak berencana. Untuk perubahan berencana ialah perubahan karena perkembangan yang ada dan perubahan yang secara tiba-tiba atau accidental change, atau biasa disebut kita accidental change. Untuk perubahan berencana, perubahan yang disengaja bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis yang tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti, usaha untuk mengumpulkan menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Untuk tahapan perubahan, tahap 1 merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Untuk tahap 2 adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai mendiagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Untuk tahap 3 merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembukuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Untuk tahap 4 adalah tahap evaluasi dan umpan balik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi terhadap data-data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap pertama atau identifikasi perubahan yang sudah terjadi, sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Untuk strategi manajemen perubahan sendiri terdiri dari political strategi, economic strategi, academic strategi, engineering strategi, military strategi, confrontation strategi, applied behavior science model, fellowship strategi. Untuk political strategi, pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial. Untuk economic strategi, pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomi, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan. Begitu pula untuk strategi perubahan lainnya. Dan terakhir, fellowship strategi, pemahaman bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan. Strategi manajemen perubahan sendiri bisa dilihat dari perubahan dengan tiga tipe yang berbeda, yaitu perubahan rutin, perubahan peningkatan, dan perubahan inovatif seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kembangkan dan share video ini agar semua orang bisa mengerti apa dan pentingnya pada perubahan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.